Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 2 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat Bapa, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari Sabat hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman Allah melalui renungan malam. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami sehingga kami dapat mengerti firman Allah dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ega Tamara Damanik. Kepada Saudari Ega, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Renungan malam pada tanggal 2 Agustus 2025 berjudul Variasi Gaya. Ayat inti diambil dari 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Para penulis Alkitab harus mengungkapkan gagasan mereka dalam bahasa manusia. Alkitab ditulis oleh manusia. Mereka diilhami oleh Roh Kudus. Karena ketidaksempurnaan pemahaman manusia akan bahasa, atau karena kesesatan pikiran manusia yang cerdik dalam menghindari kebenaran, banyak orang membaca dan memahami Alkitab untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Masalahnya bukan terletak pada Alkitab. Para politisi yang berseberangan memperdebatkan pokok-pokok hukum dalam kitab undang-undang, dan mengambil pandangan yang berlawanan dalam penerapannya dan dalam hukum-hukum ini. Kitab suci diberikan kepada manusia bukan dalam rangkaian ucapan yang berkesinambungan dan tak terputus, melainkan sepotong demi sepotong melalui generasi-generasi berikutnya. Karena Allah dalam pemeliharaannya melihat kesempatan yang tepat untuk mengesankan manusia di berbagai waktu dan tempat. Manusia menulis sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Ada mula-mula kuncup, lalu bunga, lalu buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Markus 4 ayat 28. Inilah tepatnya arti ucapan-ucapan Alkitab bagi kita. Tidak selalu ada urutan yang sempurna atau kesatuan yang tampak dalam kitab suci. Mukjizat-mukjizat Kristus tidak diberikan dalam urutan yang tepat, tetapi diberikan tepat ketika keadaan terjadi, yang menuntut pewahyuan ilahi akan kuasa Kristus ini. Kebenaran-kebenaran Alkitab bagaikan mutiara yang tersembunyi. Kebenaran-kebenaran itu harus dicari, digali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Mereka yang hanya memandang kitab suci secara dangkal, dengan pengetahuan mereka yang dangkal dan mereka anggap sangat dalam, akan membicarakan pertentangan-pertentangan Alkitab dan mempertanyakan otoritas kitab suci. Namun, mereka yang hatinya selaras dengan kebenaran dan kewajiban, akan menyelidiki kitab suci dengan hati yang siap menerima pengaruh ilahi. Dikutip dari Selected Messages Book 1, halaman 19 dan 20. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Saudari Ega. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini masih ada hubungannya dengan renungan kemarin malam. Kita sudah mengetahui bahwa Alkitab ditulis oleh lebih dari 40 orang dari berbagai latar belakang. Namun, mereka diilhami oleh Roh Allah. Kebenaran-kebenaran Allah dinyatakan dalam berbagai bahasa manusia. Tidak semua bagian Alkitab memiliki gaya yang sama, seperti gaya penulisan, pikiran, bahasa, temperamen, tingkat pendidikan, dan kebiasaan, serta gagasan atau pendapat dalam pikiran mereka masing-masing. Roh Nubuat berkata di dalam Selected Messages, Book 1, halaman 20, paragraf 2. Alkitab tidak diberikan kepada kita dalam bahasa manusia super yang agung. Yesus untuk menjangkau manusia dimanapun ia berada, mengambil rupa manusia. Alkitab harus diberikan dalam bahasa manusia. Segala sesuatu yang manusiawi tidaklah sempurna. Makna yang berbeda diungkapkan oleh kata yang sama. Tidak ada satu kata pun untuk setiap pendapat yang berbeda. Alkitab diberikan untuk tujuan praktis. Kata-kata dalam Alkitab memiliki arti yang berbeda tergantung konteksnya. Dan tidak ada satu kata yang dapat mewakili pendapat yang berbeda. Alkitab tidak dimaksudkan hanya sebagai teori atau bahan untuk diperdebatkan, tetapi diberikan untuk tujuan praktis. Apa yang dimaksud Alkitab diberikan untuk tujuan praktis? Roh Nubuat di dalam buku Christian Education, halaman 106, paragraf 1 berkata, jika kebenaran Alkitab dijalin ke dalam kehidupan praktis, kebenaran itu akan mengangkat pikiran dari keduniawian dan kehinaannya. Mereka yang fasih dengan kitab suci akan ditemukan sebagai pria dan wanita yang memberikan pengaruh yang mengangkat. Dalam mencari kebenaran yang diwahyukan dari sorga, Roh Allah dibawa ke dalam hubungan yang erat dengan para pencari kitab suci yang tulus. Pemahaman tentang kehendak Allah yang diwahyukan memperluas, mengangkat, dan memberinya kekuatan baru dengan menghubungkan kemampuan-kemampuannya dengan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Jika mempelajari kitab suci dijadikan pertimbangan sekunder, kerugian besar akan diderita. Mengapa kerugian jika mempelajari kitab suci dijadikan pertimbangan sekunder, kerugian besar akan diderita? Setan menemukan ladang yang subur, di mana ia bekerja dengan kecepatan yang luar biasa dan menuai hasil sesuai keinginannya. Setan mengetahui bahwa waktu kebinasaannya sudah dekat. Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 ayat 24. Roh Nubuat di dalam buku Darkness Before Dawn, halaman 36, paragraf 2 berkata, hanya mereka yang telah membentengi pikiran dengan kebenaran Alkitab yang akan bertahan melewati pertikaian besar terakhir. Setiap jiwa akan menghadapi ujian yang menentukan, haruskah saya lebih taat kepada Allah daripada manusia? Saat yang menentukan sudah dekat. Apakah kaki kita berpijak di atas batu karang firman Allah yang tak pernah berubah? Apakah kita siap berdiri teguh, membela perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus? Bukankah umat-umat yang mengatakan diri sebagai umat pilihan Allah adalah mereka yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus? Sebagaimana Wahyu 14 ayat 12. Apakah kita sudah membentengi pikiran dengan kebenaran Alkitab? Bagaimana dengan tulisan-tulisan Roh Nubuat? Apakah kita membentengi juga pikiran dengan tulisan-tulisan Roh Nubuat? Sudah tentu. Sebab
tulisan-tulisan roh nubuat adalah kesaksian Yesus, sebagaimana dalam Wahyu 19 ayat 10. Jadi, kita membentengi pikiran dengan kebenaran Alkitab dan roh nubuat. Alkitab adalah standar karakter, pewahyu doktrin, dan ujian pengalaman. Demikian juga dengan tulisan-tulisan roh nubuat. Roh nubuat berkata di dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 264, paragraf 1 berkata, kita semua membutuhkan satu penuntun melalui berbagai kesulitan hidup, sebagaimana pelaut membutuhkan nahoda di atas gundukan pasir atau di sungai berbatu. Dan di manakah penuntun ini dapat ditemukan? Kami mengarahkan Anda, saudara-saudara terkasih, kepada Alkitab. Diilhami oleh Allah, ditulis oleh orang-orang kudus. Alkitab menunjukkan dengan sangat jelas dan tepat tugas-tugas orang tua maupun muda. Alkitab meninggikan pikiran, melembutkan hati, dan memberikan kegembiraan dan sukacita kudus kepada jiwa. Alkitab menyajikan standar karakter yang sempurna. Alkitab adalah penuntun yang tak pernah salah dalam segala situasi, bahkan sampai akhir perjalanan hidup. Jadikanlah Alkitab sebagai penasihat Anda, aturan hidup Anda sehari-hari. Alkitab adalah penuntun yang tak pernah salah dalam segala situasi, bahkan sampai akhir perjalanan hidup. Karena di dalamnya terdapat nasihat Allah, suara Allah yang berbicara kepada jiwa. Alkitab secara tepat disesuaikan untuk pria, wanita, kaum muda, dan juga kaum tua menjadi bijaksana menuju keselamatan. Di dalam firman itulah ilmu keselamatan dinyatakan dengan jelas. Kita dinasihatkan agar meluangkan waktu untuk mempelajari Alkitab, yang adalah kitab segala kitab. Tidak pernah ada masa di mana para pengikut Kristus harus mempelajari Alkitab sepenting sekarang ini. Mengapa hal ini penting bagi kita sekarang ini? Selanjutnya, roh nubuat di dalam buku Daughters of God, halaman 78, paragraf 4 berkata, pengaruh yang menyesatkan ada di mana-mana dan penting bagi Anda untuk berkonsultasi dengan Yesus, sahabat Anda. Orang yang sedang mengembara dapat menemukan jalan hidup melalui iman dan ketaatan dengan tinggal dalam sinar kebenaran Kristus. Namun bagaimana kita dapat memahami arti istilah-istilah ini jika kita tidak memahami Alkitab? Dalam firman Allah, kewajiban dijelaskan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan beragama disajikan secara pasti. Seluruh rencana keselamatan diuraikan dan pertolongan bagi jiwa ditunjukkan. Cara orang percaya dapat disempurnakan di dalam Kristus dipaparkan. Mengapa banyak orang Kristen sekarang ini tidak mau lagi mempelajari Alkitab dan bahkan roh nubuat? Sebab dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 223, paragraf 2 berkata, para penulis Alkitab harus mengungkapkan gagasan mereka dalam bahasa manusia. Alkitab ditulis oleh manusia. Mereka diilhami oleh Roh Kudus karena ketidaksempurnaan pemahaman manusia akan bahasa atau karena kesesatan pikiran manusia yang cerdik dalam menghindari kebenaran. Banyak orang membaca dan memahami Alkitab untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Masalahnya bukan terletak pada Alkitab. Para politisi yang berseberangan memperdebatkan pokok-pokok hukum dalam kitab undang-undang dan mengambil pandangan yang berlawanan dalam penerapannya dan dalam hukum-hukum ini. Mereka mau membaca dan mempelajari Alkitab untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Beberapa orang memahami pernyataan kitab suci sesuai dengan pikiran dan kasus mereka masing-masing. Prasangka dan hawa nafsu memiliki pengaruh yang kuat untuk menggelapkan pemahaman dan membingungkan pikiran mereka ketika membaca firman Allah. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Yesus dan memohon bimbingannya agar ketika membaca Alkitab dan tulisan roh nubuat tidak bingung dan pikiran jernih dan memahami firman Allah yang mengubah karakter dan memperoleh hidup kekal. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40.
Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Marilah kita mempelajari dan menyelidiki firman Allah dengan tekun dan doa yang sungguh-sungguh, memohon kehadiran Yesus Kristus melalui Roh-Nya, sehingga kita diteguhkan oleh firman Allah. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Walaupun penulis Alkitab berbeda-beda dengan gaya penulisan dan gagasan yang berbeda-beda, namun kata-kata dalam Alkitab dan pikiran yang mereka tuliskan sesuai dengan gaya bahasa dan keadaan mereka, Roh Allah menuntun pikiran mereka. Pikiran dan kehendak mereka dipadukan dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan demikian, tulisan tersebut merupakan firman Allah. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Kudus, Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dibimbing untuk mempelajari Alkitab firman Allah dan juga tulisan Roh Nubuat yang merupakan kesaksian Yesus. Dan dari hari ke hari, karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Bapa dan juga karakter Yesus Kristus. Biarlah kami dapat mengajarkan firman Allah yang benar kepada sesama kami, dan banyak jiwa yang datang dan bertobat. Nama-Mu saja kami puji dan muliakan. Banyak kelemahan dan dosa kami ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.